Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat melakukan kegiatan belajar bersama walaupun masih dalam keadaan online, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk teman-teman kita, ya teman-teman kalian semua yang hari ini belum bisa ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar ini, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang hari ini belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dikarenakan kendala ataupun beberapa permasalahan, semoga dipermudahkan oleh Allah dalam segala hal. Baik, untuk pada hari ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan jangan lupa kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M ya, dimanapun kalian berada. Kemudian selain itu Bapak menyampaikan juga untuk yang materi-materi sebelumnya yang Bapak share melalui YouTube ya, itu kan sudah Bapak jelaskan terkait materi ilmu waris ya, ilmu waris, kemudian juga sudah menjelaskan tentang hari akhir, kemudian ditambahkan lagi kemarin pertemuan terakhir yaitu tentang pedoman pelaksanaan praktik ujian praktik ibadah ya untuk agama Islam khususnya. Bapak harapkan ini bisa menjadi bahan acuan kalian sebagai bahan pembelajaran kalian, karena nanti saat kegiatan ujian sekolah dan juga ujian praktek ibadah ini nanti materi ini akan masuk atau akan ada lagi dalam ujian praktik ibadah nantinya. Seperti itu ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, cukup. Selanjutnya Bapak akan masuk pada materi, tapi sebelum masuk materi ya Bapak akan memberikan dulu informasi terkait kebudayaan Indonesia. Kalau sebelumnya Bapak menyampaikan tentang materi wayang ya, bagaimana wayang bisa berkembang, siapa yang membawa budaya wayang ini di Indonesia. Nah, saat ini kita akan menyaksikan beberapa video ya, yang mana ini terkait tentang budaya Indonesia di Sumatera Barat, tepatnya di kota Solo. Mari sama-sama kita menyaksikan video kebudayaan di kota Solo sebagai berikut. Ini salah satu tarian kreasi khas kota Solo, namanya tari turun ke sawah. Penuh makna, karena turun ke sawah adalah jati diri kami. Warga Solo sejak lama memang merupakan masyarakat tani. Gerakan tari menggambarkan kegiatan petani saat menggarap sawah, mulai menyamai sampai memanen padi. Tarian juga bermakna rasa syukur akan hasil sawah nan melimpah. Juga jadi bentuk harapan kami untuk panen selanjutnya. Sesuai kebiasaan asli, basantapnya harus pakai tangan, tidak pakai sendok atau lainnya. Duduknya pun harus bersila bagi yang lelaki dan bersimpih bagi perempuan. Sekali lagi, ini menjadi bentuk sopan santun, juga etika saat kami santap basamu. Santapan balawak daging kabau, nasinyo, bareh, atau beras Solo. Solo adalah sebuah kota kecil di Sumatera Barat. Solo berarti sailo atau bagus. Dari ibu kota provinsi Padang sekitar 2 jam naik oto ke sini.
cantik, Solo juga subur. Hasil buminya berlimpah. Salah satunya bareh atau beras. Sejak lama Solo terkenal sebagai penghasil bareh terbesar dan terlama se-Sumatera Barat. Di kampung halaman awak, sawah membentang di mana-mana. Lebih dari setengah kawasan, semua sawah. Kami warganya juga sejak lama sudah hidup bertani. Hebat kami bagarap sawah, laki-laki juga wanita. Termasuk awak, kalau tidak sedang mengajar atau menari, awak bantu bibi. Padi biasanya ditanam balik setelah 10 hari masa panen, supaya tanah sudah gembur dan siap untuk berproduksi lagi. Indah pemandangannya, Danau Kami Tacinto ini juga menyimpan banyak carito. Nah, kalau secara ilmiahnya, danau terbentuk dari sisa letusan gunung berapi. Cekungnya terisi air dan sampai sekarang rancak terbentang. Jadi tempat tinggal bilih, sumber air bareh juga jadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan kehidupan kami. Indonesia bagus. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang budaya di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Solok. Bagus ya, sangat bagus sekali. Terutama tadi kita melihat ada namanya tari turun ke sawah ya, tari turun ke sawah, yang mana di situ syarat dengan makna sekali. Bagaimana tarian tersebut menggambarkan tentang bagaimana seorang petani dari mulai menanam sampai dengan panennya ya, seperti apa ya. Di situ banyak sekali Indonesia memiliki ragam kebudayaan yang kita punya. Baik, selanjutnya Bapak akan masuk pada materi, yaitu adalah materi tentang perilaku tercela ya. Mari kita lihat dulu. Ya. Jelas ya? Ya. Hari ini kita akan belajar terkait tentang perilaku tercela, yaitu israf, tabzir, ghibah, dan juga fitnah. Nah, nanti dalam materi ini Bapak harapkan kalian tidak hanya memahami ini sebagai teori, tapi juga bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan sampai berbuat israf, tabzir, ghibah, dan juga fitnah, sehingga kita bisa menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah berikut ini. Pendahuluan, perlu kita ketahui bersama bahwasannya saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak masih berada di surga ya, sejak berada di surga itu sudah memiliki musuh, yaitu adalah iblis. Yang mana iblis ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan keturunan Nabi Adam. Seluruh keturunannya akan disesatkan oleh iblis. Dan sini iblis atau setan bekerja keras atas perintah nafsu manusia. Nah, karena manusia ini diberikan hawa nafsu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah iblis atau setan ya bisa masuk sehingga dapat mengendalikan hawa nafsu pikiran hati manusia, agar manusia ini selalu menimbulkan perselisihan, permusuhan, perusakan, perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah, semuanya iblis lakukan karena dia tidak mau masuk dalam neraka sendirian. Dia harus mendapatkan teman, dan salah satunya adalah keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, sifat-sifat yang jelek atau sifat tercela adalah israf, tabzir, ghibah, dan fitnah. Untuk materi perilaku tercela ini sebenarnya sudah banyak ya kita bahas dari kelas 10 dan 11, seperti perilaku sombong, durhaka kepada kedua orang tua, apalagi berbohong dan lain sebagainya ya, masih banyak, itu sudah kita bahas. Sekarang untuk kelas 12 ini kita akan membahas perilaku israf, tabzir, ghibah, dan juga fitnah. Baik, untuk materi ini ya, perilaku israf, Bapak akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya, insya Allah kalian bisa memahami.
kita akan membahas dulu israf ya, perilaku israf. Israf ini apa sih? Israf adalah perbuatan yang melampaui batas. Melampaui batas ini seperti apa? Banyak sekali dalam hal kehidupan manusia khususnya ya. Dalam berhias, makan, minum, berpakaian, menggunakan peralatan, atau hidup bermewah-mewahan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui dari batasnya. Karena dalam hal ini dalam mahfudzinna pun dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya semua perkara ya, sebuah perkara adalah di pertengahannya. Jadi tidak terlalu kurang, tidak berlebihan. Jadi berada di tengah. Nah, kalau di sini kita akan melihat dari segi kesehatan. Nah, makan dan minum ya, makan dan minum. Sebenarnya makan dan minum ini adalah hal yang wajar kita lakukan ya, wajar kita lakukan makan, minum. Tapi apabila makan ini kita tidak mengontrol terlalu banyak ya, bisa menimbulkan penyakit pada diri kita sendiri. Banyak ya, seperti diabetes atau kolesterol atau lain sebagainya. Itu adalah dampak dari kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita berlebihan dalam segala hal. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya apabila kita selalu menerapkan kesehatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa kalian bisa melihat ya, bagaimana hadis-hadis Nabi tentang bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, ya seperti itu. Banyak sekali. Nanti untuk hal ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana sih anjuran Nabi SAW makan dan minum sesuai perilaku Nabi ya, dalam segi kesehatan. Nah, nanti ini akan Bapak jadikan soal buat kalian atau tugas buat kalian. Nah, untuk selanjutnya, berpakaian juga kita tidak boleh bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan. Walaupun banyak qadarullah, banyak orang yang kaya, tapi dia tetap menggunakan baju seadanya, ya, sebisanya. Tidak harus menunjukkan saya adalah orang kaya, saya memakai baju yang glamor ya, ataupun itu banyak kita lihat dari kalangan artis ya, kalangan artis ataupun public figure yang biasanya kita lihat di TV-TV itu, mereka hidup dengan bermewah-mewahan, menggunakan peralatan yang bermewah-mewahan. Salah satunya ada beberapa public figure itu yang menggunakan tas dengan harga sampai puluhan juta, 45 juta atau 50 juta ya. Itu kan sebenarnya israf, melampaui batas. Terserah orang mau bilang apa, tapi dalam intinya Islam di sini adalah mengajarkan jangan melampaui batas. Fungsinya dari tas itu apa sih? Ya kan, fungsinya dari tas kan ya salah satunya adalah mungkin untuk mempacking barang-barang ya, agar kita lebih mudah dalam membawa barang-barang tersebut sehingga tidak berceceran. Maka kalau di dalam Islam jangan berlebihan, sudah cukup dengan harga yang standar. Ya, tidak usah berlebihan sampai membeli yang harganya sekian juta. Lebih baik membeli harga yang standar, kemudian sisanya itu bisa diberikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Atau membeli hal-hal yang simple, misalnya masker ya, masker yang karena di Covid ini ya kita selalu menggunakan masker. Ada beberapa artis yang membeli masker sampai harganya itu berapa ya? 700.000 ya, 1 juta. Itu kan dari segi mata agama, kacamata agama itu adalah israf karena berlebih-lebihan dalam segala hal. Oke, seperti itu ya. Berpakaian ataupun berhias. Jadi walaupun kita diberikan qadarullah sebagai orang yang kaya misalnya ya, itu sudah tidak usah kita tunjukkan dengan membawa emas, dengan membawa cincin, memakai cincin, memakai gelang emas, tidak usah. Ya, tidak usah seperti itu, tidak usah atau glamor ya hidupnya ya. Ya. Kemudian di sini adalah ayat Al-Qur'an tentang larangan berbuat israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke, dalam hal ini kita sudah paham ya, bahwasannya Allah telah melarang kita dalam berbuat israf. Nah, larangan yang kedua, perilaku tercela yang kedua adalah tabzir atau boros. Berlebih-lebihan atau boros adalah menghamburkan harta dalam hal yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya manfaat bagi orang lain, bahkan terkadang merusak. Adapun mubazir adalah orang yang melakukan perbuatan boros tersebut. Nah, di sini kita dapat memahami bahwasannya orang-orang yang selalu berbuat boros ya, tabzir, ini adalah salah satu sifat dari setan itu sendiri. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, Bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Jadi kalau orang sudah melakukan perbuatan boros, itu adalah sebagian temannya dari, bukan teman, ikhwannya saudara-saudaranya ya. Kalau kita tidak mau jadi saudaranya setan ya, saudara-saudara setan, maka kita tidak boleh berbuat tabzir. Kenapa? Karena apabila kita sudah menjadi saudaranya setan, pasti lirabbihi kafuro, pasti akan ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini banyak ya, pemboros cenderung cepat menjadi miskin atau fakir, kemudian menjadi kafir. Karena itu seorang mukmin yang baik tidak bersikap boros, tidak pula kikir. Jadi dalam harta ya kita juga sama, ini sudah diperintahkan tadi. Jangan israf, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Jadi kita harus berada di tengah. Seperti itu. Karena harta di sini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sepenuhnya milik kita. Saat kita meninggal pun harta itu tidak akan dibawa, kecuali harta yang kita manfaatkan untuk amal jariyah, untuk ibadah, untuk sedekah. Nah, itu akan dibawa oleh kita nanti. Seperti itu ya. Ya, perilaku boros, cara menjauhi perilaku boros banyak kayak ini ya, ada hemat dan tepat menggunakan harta, efektif dan efisien. Kebanyakan dari kalian, terutama yang putri ini ya, apabila kalian mau belanja ke mall atau ke supermarket atau lain sebagainya, lebih baik kalian catat dulu. Yang tidak masuk dalam daftar catatan kalian, nah itu tidak usah ya, sesuai dengan yang ada saja. Nanti jalan ke sini ngelihat ada apa, pengen beli, jalan ke sini lihat apa, pengen beli, itu nanti jadinya tabzir. Begitu ya. Menabung untuk masa depan, kemudian bersedekah, menunaikan zakat bila sudah sampai nisabnya, memberikan bantuan kepada musafir. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian mempererat tali persaudaraan, ya ini bisa saling membantu kaum duafa atau tetangga kita yang kurang mampu. Berikanlah mereka apapun itu ya, sebagai sedekah, hadiah dari kalian. Mengadakan kegiatan amal soleh seperti membiayai anak asuh, lanjut usia, dan prasejahtera. Jadi harta yang kita miliki ini bermanfaat, tenaga yang kita miliki ini menjadikan ibadah. Seperti itu ya. Baik, untuk perilaku ghibah, sebelum Bapak menjelaskan perilaku ghibah, mari kita saksikan video terkait tentang perilaku ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah merupakan sebuah tindakan mengunjingkan orang lain atas perbuatan tercela yang dilakukannya. Ghibah sendiri merupakan hal buruk yang dapat memberi banyak sekali dampak negatif bagi para pelakunya. Banyak sekali orang yang terkadang tidak sadar ketika ia tengah melakukan ghibah dan terus-menerus melakukannya. Nah, ada beberapa dampak negatif atau bahaya dari ghibah seperti berikut ini. Berikut beberapa dampak negatif atau bahaya ghibah. Yang pertama adalah ghibah mengurangi amal perbuatan. Bagi Anda yang beragama Islam, tentu tahu betul jika ghibah dapat mengurangi amal timbangan kebaikan Anda selama di dunia. Hal ini dikarenakan pahala dari pelaku ghibah akan dialihkan pada orang yang digunjingkan. Kedua, timbulnya permusuhan. Ketika orang yang digunjingkan tahu jika dia tengah dijadikan bahan gunjingan, tentu dia akan merasa tidak suka, terlebih pada pelaku ghibah itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan putusnya persatuan dan keinginan balik untuk menyebar aib orang yang bersangkutan. Yang ketiga, putusnya hubungan.
Ghibah bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan jauh ataupun hubungan buruk, namun dapat pula dilakukan oleh teman dekat. Ketika orang menggunjingkan teman dekat, tentu hubungan tidak akan lagi sama, bahkan timbul rasa permusuhan. Ghibah merupakan hal yang buruk. Cara menghindari ghibah juga dapat Anda lakukan dengan cara mengingatkan diri Anda sendiri jika ghibah merupakan hal yang buruk. Tanamkan pada diri sendiri jika pelaku ghibah tidak ada manfaatnya dan hanya akan membawa keburukan. Keburukan yang didapat tidak hanya pada orang yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan juga pada si pelaku ghibah. Anda akan dicap orang sebagai tukang gosip yang gemar menggosip ke sana dan ke sini. Ghibah merupakan sifat buruk yang dilarang oleh Allah. Hal ini tertuang dalam firman-Nya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Demikian bahaya ghibah, dosa ghibah dan cara menghindarinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang video bahayanya perilaku ghibah ya, bahayanya perilaku ghibah yang mana dijelaskan tadi bahwasannya larangan ghibah adalah sangat buruk bagi diri kita sendiri. Karena dengan adanya ghibah ini kita membicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Dan ketika seseorang itu sudah melakukan hal ghibah, dia kadang lupa akan dirinya sendiri, tidak bisa berintrospeksi diri, apakah dirinya ini baik atau belum. Untuk perbuatan ghibah di sini dalam bahasa Arab disebut membicarakan aib atau keburukan orang lain kepada pihak lain. Hukum perbuatan ini adalah dosa besar. Karena apa? Dia di situ menjelaskan atau menyebarluaskan aib atau keburukan seseorang yang mana keburukan atau aib tersebut belum didasarkan oleh bukti atau kebenarannya. Ya, jadi orang baru hanya berprasangka saja, kok dia begini dia begitu, sudah disebarkan tanpa adanya berita yang benar. Selain pelakunya diazab di dunia, kelak di akhirat pun akan mendapat balasan yang menyedihkan. Baik, ayat Al-Quran tentang ghibah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi dalam ayat Al-Quran ini ya seperti yang tadi dijelaskan dalam video ya, bahwasannya seorang yang menggibah orang lain itu bagaikan dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Daging saudaranya yang sudah mati ini adalah berarti kalau daging yang sudah mati itu adalah disebut dengan bangkai. Ya, itu disebut dengan bangkai. Jadi kita yang melakukan ghibah itu adalah memakan daging bangkai saudaranya. Apakah kamu tidak merasa jijik kepadanya? Nah, tentu kita merasa jijik ya. Maka nanti di akhirat nanti orang yang melakukan ghibah ini akan memakan daging bangkai. Nauzubillah min dzalik. Mari kita jauhi perbuatan ghibah ini. Nah, tapi anak-anakku semua, ternyata di dalam Islam ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, kalian pasti penasaran apa saja? Yuk kita lihat ya. Yang pertama adalah ghibah mengadu tindak kezoliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Misal mengatakan si Ahmad telah menzolimiku, atau si Ahmad telah mencuri, atau si A telah ini. Jadi memang itu adalah keburukannya Ahmad, tapi ini harus dilaporkan karena apabila tidak dilaporkan nanti Ahmad akan melakukan hal zolim yang lebih besar lagi. Jadi ini boleh dilakukan. Ingat ya, nomor 1 adalah seperti itu. Yang nomor 2, meminta tolong agar dilakukan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Jadi apabila ada
ingin memperbaiki seseorang yang tadinya pada jalan yang buruk ya, atau sesat atau menyimpang dari ajaran agama, di sini dilaporkan untuk agar dia bisa kembali kepada jalan yang benar, seperti itu. Kedua, ketiga, meminta fatwa pada seorang mufti atau ulama atau hakim, seperti seorang bertanya, saudara kandungku telah menzolimiku demikian dan demikian, bagaimanakah hukumnya? Ya, jadi saudaranya ini melakukan perbuatan yang tidak baik kepada dirinya, memang itu adalah aib, tapi ini harus dibenarkan, harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Kalau misalnya tidak dibicarakan aibnya kepada mufti atau ulama atau hakim, maka saudaranya ini malah akan tersesat lebih jauh lagi. Seperti itu ya. Jadi boleh menjelaskan tentang kejelekan saudaranya itu kepada mufti, ulama, hakim. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk memberi sanksi hukuman kepada seseorang tersebut agar menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan, seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Kalian tahu ya perawi hadis ya? Perawi hadis di sini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Seperti kita telah mendengar dari beberapa hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah ini adalah orang-orang yang memang notabene-nya bagus dalam hafalan, tidak pernah berbohong, melakukan ibadahnya juga bagus. Jadi di sini mereka adalah orang-orang pilihan. Jangan sampai ada perawi hadis tapi kok pernah ada orang yang melihat dukun dia pernah mencuri, dia pernah berbohong, maka dia tidak bisa menjadi perawi hadis. Jadi tidak mungkin orang yang berbohong, orang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya ya, maksiat, itu menjadi perawi hadis. Jangan-jangan nanti hadis yang dia riwayatkan adalah hadis yang palsu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, bila seseorang berterus terang dan menunjukkan kefasikan dan kebid'ahan seperti minum arak, judi, zina, lain sebagainya ya, mencuri, maka boleh menyebut seseorang tersebut dengan sifat yang dimaksudkan. Nah, misalnya ketahuan nih di dalam lingkungan RT, dalam lingkungan masyarakat kalian ada seseorang yang melakukan fasik, perbuatan jelek, yang mana itu akan merugikan orang banyak. Maka kalian boleh memberikan informasi ini kepada orang yang berhak mendapatkan informasi, ketua RT-nya, dukuhnya, agar apa? Orang yang fasik tersebut ya tidak melakukan banyak kemaksiatan atau kejelekan pada lingkungan atau masyarakat kalian yang ada. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, untuk memberi penjelasan kepada dokter tabib dengan suatu penyakit yang telah masyhur pada diri seseorang. Jadi misalnya ada seseorang yang terkena HIV AIDS ya. Di sini seseorang harus jujur menceritakan pasangannya itu terkena AIDS dan sebagainya. Kalau tetap disembunyikan, oh saya nggak mau bicarakan itu adalah aib, nanti bagaimana mau sembuh ya? Bagaimana dokter mau agar virus ini tidak menyebar seperti itu? Bagaimana kalau tidak dijelaskan? Sama halnya seperti saat ini kita sedang COVID ya, pandemi. Ketika seseorang itu berbohong, maka nanti fatal akibatnya. Tapi kalau ketika orang jujur, ya ada yang jujur, Pak, Bu, dokter, bahwasanya si A itu telah terinfeksi COVID, telah terpapar COVID-19, maka dia harus segera, walaupun orang tersebut tidak menginginkan disebarluaskan, tapi memang harus, karena apabila tidak nanti akan malah menyebarkan kemudorotan yang banyak. Itu ya yang dimaksud dalam ghibah yang dibolehkan dalam Islam. Baik, sebelum Bapak melanjut pada perilaku fitnah, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman?
Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan orang yang difitnah saja, akan tetapi aktor utama yang menebar fitnah pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika dia tidak segera meminta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain sebenarnya dia sedang menata penderitaan hidupnya sendiri, cepat ataupun lambat. Tahukah kalian sahabat beriman bahwa fitnah akan berbahaya jika berbalik pada dirinya sendiri? Lalu seperti apa penjelasannya dalam Islam, sahabat beriman? Pelaku fitnah seolah-olah dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu sebagai sebuah dosa. Padahal perbuatannya itu justru mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi. Kisah ini menunjukkan betapa buruk dan bahayanya dosa menuduh atau memfitnah, sekaligus memberikan peringatan kepada kita bahwa perangai ini termasuk perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Pesan yang sangat penting untuk kita, bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang dizalimi hendaklah ditakuti, karena ia akan didengar dan dikabulkan oleh Allah, termasuk tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi bahaya fitnah yang bisa berbalik pada diri sendiri. Bagaimana sahabat beriman? Masih berani melakukannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video tentang fitnah. Jadi dalam fitnah sini kita sudah memahami ya bahwasannya jangan sampai kita berperilaku fitnah karena nanti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nauzubillah. Ya, jadi untuk fitnah di sini artinya orang yang tidak suka dengan atau iri ya melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Artinya memberikan tentang suatu masalah atau seorang yang tidak sama dengan fakta yang terjadi. Jadi faktanya dia tidak mencuri, tapi diinformasikan bahwasannya dia mencuri. Fitnah dapat dilakukan seorang yang takabur. Takabur artinya sombong ya, atau ya seperti itu ya, yang melakukan maksiat. Orang yang takabur selalu ingin lebih dari orang lain. Oleh karena itu ia tidak segan-segan untuk memfitnah orang lain guna menutupi kekurangannya atau keburukannya. Fitnah juga dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki sifat iri atau dengki. Sudah jelas ya di sini bahwasannya jangan sampai kita melakukan perbuatan fitnah. Ya, contoh perilaku fitnah dapat terjadi dengan beberapa model. Ada kalanya fitnah terjadi dengan cara pemberitaan yang tidak benar secara langsung kepada orang lain. Apalagi saat ini kita berada di zaman modern yang mana segala sesuatunya bisa diposting melalui media sosial ya. Nah, ini sangat berhati-hati sekali karena foto, video itu semuanya bisa diedit, bisa direkayasa dan bisa dijadikan fitnah. Padahal seseorang tidak melakukan hal demikian, tapi difitnah bahwasanya dia telah melakukan perbuatan demikian. Nah, saat kita mengatakan seorang mengambil buku padahal dia tidak mengambil, maka kita telah memfitnahnya. Saat seseorang mengatakan dia telah berzina, dia telah melakukan perbuatan negatif dan lain sebagainya, tapi dia tidak melakukan, itu disebut dengan fitnah. Nah, hal inilah yang tidak boleh kita lakukan. Intinya kita melakukan kesalahan, tapi orang lainlah yang disalahkan, atau dia ingin menjerumuskan seseorang itu kepada agar dia dipenjara, agar dia dihukum. Saya tidak suka sama si A, saya tidak suka sama si B. Gimana caranya si A si B ini masuk penjara atau dihukum dengan fitnah tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini adalah merupakan cara yang keji, yang tidak manusiawi. Al-Quran tentang fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayaksib khoti'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'in faqadih tamala buhtanan wa ithmam mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat satu kebohongan dan dosa yang nyata. Di sini jelas sekali ya. Di akhirat nanti ada sendiri porsi
siksa nerakanya yang berbeda untuk orang-orang yang melakukan fitnah. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwasannya secara bahasa kata israf berarti berlebihan. Dalam Islam, israf ditujukan untuk semua tindakan manusia yang melebihi kadar yang dibutuhkan. Kemudian tabzir juga disebut dengan boros, mempergunakan sesuatu secara berlebihan sehingga tidak memberikan manfaat bagi diri kita. Kemudian gibah, menggunjing, yaitu juga sangat tidak diperbolehkan, baik itu membicarakan fisik, keturunan, akhlak, aib, dan keburukan hal lainnya. Tapi dalam gibah ini ada poin yang sudah Bapak jelaskan, gibah yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian 4, fitnah artinya memberikan tentang sesuatu masalah pada seorang yang tidak sama dengan fakta yang terjadi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang perilaku tercela. Selanjutnya sebelum Bapak tutup, di pertemuan yang selanjutnya yaitu melalui Zoom, Bapak akan membuka pertanyaan silahkan nanti yang mau bertanya kita diskusi di Zoom nanti. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada yang belum paham ya atau kurang jelas Bapak menyampaikannya. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.